saya Selva Lohinapesi dengan NIM A1A222177 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang penggunaan KB implan. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu KB implan. Jadi KB implan atau KB susuk adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. KB ini mengandung hormon progesteron dengan membentuk tabung seperti korek api. Pemakaiannya pada area lengan atas, tepatnya pada jaringan bawah kulit. KB susuk dapat mencegah terjadinya kehamilan dengan cara merilis hormon progesteron menuju ke aliran darah. Hormon tersebut selanjutnya bisa mencegah terjadinya kehamilan dengan menghambat lepasnya sel telur atau ovulasi, menebalkan lendir pada leher rahim, dan membuat lapisan rahim lebih tipis. Dengan begitu, sperma akan lebih sulit untuk membuahi ovum. Kita juga harus mengetahui kelebihan dari menggunakan KB implan. Jadi kelebihannya itu pemakaiannya praktis. Menggunakan jenis kontrasepsi ini berarti kita tidak perlu lagi mengonsumsi pil KB secara rutin setiap hari. Sudah pasti hal ini lebih baik untuk wanita yang kerap lupa minum pil KB atau konsumsi pil KB yang tidak teratur. Selain itu, KB implan ini juga menjadi jenis alat kontrasepsi yang cukup nyaman untuk wanita yang memiliki ketakutan pada jarum suntik. Kelebihannya yang kedua yaitu efektif untuk mencegah kehamilan. Pemakaian KB implan dengan pemasangan yang benar memberitakan tingkat efektivitas sampai 90%. Artinya, efek ini dapat bertahan sampai setidaknya 3 atau 5 tahun daripada jenis alat kontrasepsi pil KB atau kondom. KB susuk terbilang lebih baik untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kelebihannya yang ketiga yaitu harga KB susuk ini sangat terjangkau. Sebenarnya biaya untuk pemasangan KB susuk ini cukup variatif, tetapi masih terbilang cukup terjangkau sebab masa pakai jenis KB ini sampai 3 tahun dan kamu hanya perlu menyiapkan anggaran untuk memasang dan melepas KB. Bahkan, untuk para peserta BPJS Kesehatan, pemasangan KB implan tidak dapat biaya alias gratis. Yang keempat yaitu aman untuk ibu menyusui. Selain itu, KB susuk aman untuk ibu menyusui. Pasalnya, KB ini tidak mempengaruhi produksi serta kualitas ASI, supaya efeknya lebih optimal, terutama untuk ibu yang menyusui dan baru saja melahirkan. Pemasangan KB ini sebaiknya paling lambat pada hari ke-21 pasca ibu melahirkan. Sebab apabila pemasangan lebih dari itu, kamu perlu memakai alat kontrasepsi ekstra pada beberapa minggu. Minggu pertama untuk menghindari potensi terjadinya kehamilan. Selain kelebihannya, ada juga kekurangan dari KB implan. Yang pertama, kita harus kenali efek sampingnya. Ada beberapa efek samping yang perlu kita perhatikan setelah memasang KB susuk. Paling sering adalah bengkak dan terasa nyeri pada area kulit tempat pemasangan susuk. Siklus menstruasi yang menjadi tak beraturan, nyeri pada perut, muncul jerawat, perubahan suasana hati, sakit kepala, nyeri payudara, dan naiknya berat badan. Kekurangan yang kedua, tidak memberikan perlindungan dari penyakit. Sayangnya, KB susuk tidak bisa mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual atau PMS. Inilah alasan kamu sebaiknya tetap menggunakan kondom ketika sedang berhubungan intim. Kekurangan yang ketiga itu tidak selalu cocok untuk semua orang. Selain itu, tidak semua wanita cocok untuk memakai KB susuk. Bahkan wanita dengan kondisi medis seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan pada fungsi hati, kolesterol tinggi, dan migrain sebaiknya tidak memilih KB implan. Tak hanya itu, wanita dengan embol paru, penggumpalan darah, dan memiliki riwayat kanker payudara juga sebaiknya tidak memakai KB implan.
Itulah video yang saya buat tentang edukasi penggunaan KB implan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Everybody asking how we doing, say